Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimistian Netul Fitri dari kelas 11 IPA 1 absen 12. Di sini saya akan menampilkan monolog yang berjudul Dokter Jawa. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ya macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah, ke babat ibu saja. Jelas ya suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Hei, suara siapa itu? Dini hari seperti ini tidak baik berada di luar rumah. Masuklah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan. Memang suka tidak kenal waktu. Ya suka datang kapan saja. Seperti kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Sudah 3 tahun aku bekerja di sini. Puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan bahwa kelahiran harus diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama dan eksis bangsa manusia hingga sampai kini. Begitukah? Pendapat ini harus segera dikoreksi. Di beberapa tempat, kelahiran lebih banyak daripada kematian. Lihat saja di kotamu sendiri. Banyak pemukiman yang sudah menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko juga sudah merambat ke hutan-hutan hingga ke pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tidak akan aku lanjutkan. Di sini, hukum keseimbangan tidak pernah berlaku. Saya sebagai orang Jawa yang diajarkan ajaran harmoni dari para petua, merasa dibenturkan dengan kenyataan pahit yang sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan. Terkadang saya merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya saya bisa mencegah kematian. Di sini sudah banyak kesakitan yang berujung dengan kematian. Saya memang bukanlah malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan yang saya alami membuat saya ingin berhenti dari profesi ini. Saya ingin menjadi manusia normal yang bebas dari profesi berat seperti ini. Kok sih enak duduk saja, diam saja, menyaksikan aku bekerja di desa terpencil seperti ini. Apalagi itu yang di belakang, terpahat. Kalau para juri sih sudah tentu mereka pura-pura serius supaya honornya cepat cair kan. Tapi ini mungkinlah sudah takdir agar aku bisa tampil di depan publik nasional. Kalian jangan iri ya. Awas kau kalau iri. Hei, Bapak, Mama, masuk saja. Puskesmas ini cuma satu-satunya. Saya memang bukanlah malaikat, tetapi bayi dalam kandungan itu berhak untuk menghirup udara segar di desa ini. Apakah kalian berdua sudah tahu? Banyak anak yang dilahirkan, belum tentu mereka selamat. Anak Bapak Wanggai tadi pagi baru saja meninggal. Si Serce, anak Bapak Yoga yang lucunya minta ampun itu 2 hari lalu juga sudah tiada. Apakah kalian tahu, semingguan ini sudah ada 61 anak di desa ini meninggal? Pasti kalian sudah tahu, karena berita ini sudah viral di media sosial. Dan juga sebelumnya dimuat di berbagai koran. Bapak Presiden sudah menetapkan ini sebagai gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern di bangsa ini. Kalau boleh aku bercerita, begini, tunggu sebentar. Tapi kalian jangan memviralkan ini ya. Baguslah. Kita ini sebagai rakyat harus saling menjaga walaupun berbeda ras dan suku. Begini, dulu di desa ini ada kesusahan beras, bahkan kehabisan. Kita ini mengambil beras dari kota kabupaten menggunakan perahu selama 2 hari. Katanya perahu itu pecah menghantam sebongkah kayu di sungai. Banyak orang dimakan buaya, beras-beras hanyut terbawa aliran sungai. Kita hampir 3 bulan tidak makan beras. Tetapi anehnya, para warga berbondong-bondong datang ke puskesmas. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa mereka menuduh saya dalang dari balik semua ini. Oh iya, saya ingat, Bapak di
Tibo, kepala suku di desa ini, dia berbicara paling keras. Dia bilang seperti ini. Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami ini ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Tolong kau carikan beras untuk kami. Saya ingin menjawab, tetapi Bapak Tibo memerintahkan saya untuk diam. Sudah, kau minta saja pada presiden untuk utus orang-orang Jawa mengirimkan kami beras. Kami ini bukan hanya lapar, tapi kami ini ingin sehat dan modern toh. Bapak Kogu yang dari tadi berada di belakang maju ke depan. Saya yang berbicara, maaf Bapak Tibo, Bu Dokter Rahayu ini hanya ingin membantu orang kesakitan di desa ini. Bahkan Dokter Rahayu juga membantu lahiran hingga kita orang-orang ini punya anak tanpa meminta ongkos sedikit pun. Jadi Dokter Rahayu ini tidak ada kaitannya dengan urusan beras di desa ini. Ah Kogu, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Orang-orang Jawa punya niat baik untuk mengirimkan kita ini beras. Kita ini sudah memakan beras. Dokter ini dari Jawa, pasti dia bisa mengirimkan kita beras. Saya memberhentikan diri untuk berbicara. Maaf Bapak Tibo, saya di sini hanya ingin membantu kesehatan warga dengan keterbatasan bahan. Di sini saya hanya mempunyai obat-obatan. Bagaimana kalau kita cari solusinya bersama-sama? Saya punya solusi. Bagaimana untuk sementara waktu kita kembali memakan sagu? Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Zaman presiden dulu, ada orang bilang orang Papua harus makan itu beras supaya sehat. Kita orang ini sudah makan beras, tapi tidak ingin memakan sagu. Sagu itu hanyalah perpanjangan penderitaan. Tidak mau. Sudah, sekarang kau pikir saja bagaimana kita mendapatkan beras. Kalian semua pasti berpikir bahwa orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Tetapi selama saya berada di sini, saya mendapatkan banyak hal. Bagaimana cara mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan berpegang teguh terhadap janji. Hal ini yang harus saya manfaatkan dengan baik. Tidak seperti orang-orang yang suka ngomong mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. Begini Bapak Tibo, apakah saya boleh bertanya? Dulu waktu Bapak Tibo dilahirkan oleh Mama setelah kerjasama dengan ada Bapak toh? Kenapa katanya seperti itu? Tanpa adanya mereka, kita tidak akan ada di dunia ini toh. Pada waktu itu Mama dan Bapak Tibo bekerja sama, mereka ada makan apa toh? Ya, pasti mereka makan sagu. Nah, Bapak dan Mama Tibo saja memakan sagu, mengapa kita tidak? Orang Jawa bilang, kalau kita berhenti memakan sagu dan mulai memakan beras, maka kita menjadi orang yang modern dan tidak primitif. Kita semua ini ingin menjadi orang yang modern. Begini Bapak Tibo, orang-orang Belanda saja tidak memakan beras, mereka hanya memakan gandum yang diolah menjadi roti, karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Di tanah Papua ini kan tumbuh sagu, mengapa kita tidak memakan sagu? Sagu juga bisa diolah menjadi roti. Bagaimana bisa seperti itu? Tiba-tiba seorang lelaki yang dari tadi saja diam berbicara. Saya ingat betul dengan lelaki ini. Oh iya, ini lelaki yang pada saat itu datang malam-malam ke puskesmas membawa temannya yang sedang terluka parah. Saya menyuruh lelaki itu untuk membandingkan temannya di atas ranjang ini. Lelaki itu berkata, "Dokter, cepat obatin dia. Tidak usah banyak tanya." Saya tahu luka yang dialami oleh temannya itu cukup parah, karena saya lihat ada darah yang bercucuran di dada kirinya. Luka itu bekas tertembak, karena saya melihat ada peluru yang bersarang di tubuhnya. Maaf Bapak, teman Bapak ini lukanya cukup parah dan harus dioperasi. Sedangkan di sini saya tidak ada alat-alatnya. Bapak harus membawa teman Bapak
ke rumah sakit kabupaten. Sudah, kau obatin saja dia, tidak usah banyak tanya. Kau kan dokter. Baik Bapak, bagaimana saya bisa bekerja jika Bapak mendatangkan senjata seperti itu? Saya akan mengeluarkan peluru teman Anda ini menggunakan pisau yang kurang selir ini. Maukah? Sudah aku bilang terserah. Kau kan dokter, obatin saja dia. Baik Bapak. Untungnya peluru yang masuk ke dalam dada pria itu tidak terlalu dalam, tetapi aku tetap membiusnya. Dengan pisau bedah seadanya, aku bisa mengeluarkan pelurunya. Tetapi pada saat saya ingin mencuci tangan ke dalam ember di depan halaman, pria tadi menghampiri saya dan berkata, "Jangan dokter, kasih mati teman saya. Kenapa dia tidak bergerak? Saya juga bisa kasih mati dokter." Tenang Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari gabung bersama orang-orang kampung. Kita ini hidup bersama orang-orang kampung, sama-sama republik. Tidak ada gunanya bertempur dengan tentara, karena akan menghasilkan kematian. Tanpa kusadari, pria tadi memasukkan senjatanya ke dalam tasnya. Kulihat temannya sudah sadar. Pria itu lalu menggendong temannya dan langsung membawanya pergi ditelan kegelapan malam. Baiklah, saya akan lanjutkan kisah saya dengan lelaki yang datang malam-malam. Kau ada setuju kah? Baiklah. Pria itu berkata, "Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Lalu apa yang mau diolah menjadi roti?" Baiklah, bagaimana kalau besok pagi kita bersama-sama pergi ke hutan untuk mencari sagu? Bagaimana Bapak Tibo? Setujukah? Kami memang pergi ke hutan untuk mencari sagu, tetapi alangkah kagetnya, pohon-pohon sagu yang begitu luas berubah menjadi kebun sawit yang begitu luas juga. Pada waktu itu, Bapak Tibo dan warga lainnya membalikan arah tanpa mengatakan apa-apa. Ia mulai mengeras. Ia tetap bersikeras untuk memakan beras, dan pemerintahan di Jawa harus bertanggung jawab atas keadaan di desa ini. Tragedi kekurangan gizi itu disebabkan karena pemerintahan di Jawa telah mengganti sagu menjadi beras. Padahal kan beras tidak ditanam di sini, sehingga harus didatangkan dari luar pulau. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Bapak, Mama, silakan masuk. Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Ayolah. Kelahiran dalam keadaan apapun itu harus diberikan kesempatan hidup, bukan ayolah masuk, jangan keras kepala. Hidup. Di saat itulah, terus terang, saya benar-benar merasa gagal menjadi seorang dokter yang jauh-jauh didatangkan dari Pulau Jawa ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam, mengapa gizi buruk bisa terjadi? Saya sudah mencoba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Bukan kematian benar yang saya tangisi, melainkan di tengah keberkahan yang berlimpah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini yang menjadi masalah saat ini. Bagaimana bisa di surga terjadi kelaparan? Hingga suatu saat datanglah seseorang yang bertransmigrasi dari Bali. Dia tinggal di dekat desa sini. Kebetulan ia sedang berobat di sini dikarenakan di desanya belum ada puskesmas. Dia bilang begini ke saya, hidup itu harus menanam, tidak hanya memetik hasil. Kalimat itu cukup singkat kan, tetapi membuat saya kepikiran setiap malam. Warga di sini dahulu hidup hasil dari memancing, sebagian juga ada yang mencari sagu untuk dijual. Tetapi saat ini sungai sudah tercemar, terkena limbah sawit. Pohon sagu juga menyurut dikarenakan pembukaan perkebunan. Dengan sedih saya harus katakan, anak-anak di sini hanya disuguhkan oleh batok dan sabut kelapa. Para orang tua hanya memakan buah nipah yang diambil dari rawa-rawa, itu pun kalau masih ada. Seperti itulah yang kalian baca di koran-koran dan viral di media sosial. Saya merasa harus bertanggung jawab atas keadaan di desa ini. Rencananya,
Saya akan pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu saya yang semakin uzur. Tetapi saya batalkan. Saya merasa saya harus di sini bersama-sama dengan warga melalui kesulitan ini. Menurut saya, kebersamaan lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Saya tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham dengan saya, tetapi hanyalah kebersamaan yang bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan hidup ini. Suatu hari Bapak Tibo menemui saya di puskesmas. Dia bilang begini, "Dokter Rahayu, kita orang ini masih untung mempunyai dokter di sini. Kami sudah tidak lagi membutuhkan beras. Kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawakan dokter Hipere. Sudah lama kan dokter tidak makan beras? Silakan dokter." Kalian pasti tidak tahu kan apa itu Hipere? Hipere itu adalah ubi. Saya kaget, tiba-tiba Bapak Tibo memberikan saya segenggam ubi. Saya ingin bertanya dia mendapatkan ubi dari mana, tapi Bapak Tibo berkata lagi, "Nanti warga akan mengadakan tradisi bakar batu toh. Kita orang ini undang dokter untuk datang ke desa." Bapak Tibo pergi begitu saja. Saya hanya bisa diam di halaman puskesmas. Saya berpikir sepanjang hari. Tradisi bakar batu ini dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur dan menjalin tali silaturahmi antar warga. Berarti sesuatu yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, saya tahu dokter muslim. Kami tidak pakai itu babi. Kami hanya membakar dedaunan dan ubi saja, kata Bapak Tibo menyambut saya di gerbang desa. Saya bertanya kepada Bapak Tibo, "Maaf Bapak Tibo, kalau saya baru bertanya, dari mana Bapak Tibo mendapatkan Hipere?" Bapak Tibo tidak menjawab. Dia dengan cepat menuntunku untuk masuk ke dalam kerumunan warga. Di sana saya melihat warga membentuk lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa. Pasti kalian tidak tahu kan apa itu tradisi bakar batu? Kalau kalian tidak tahu, syuting saja sendiri. Aku tak mau monolog ini berlama-lama untuk berkisah tentang tradisi bakar batu. Yang saya mau katakan, saya di sana melihat ada segerombolan orang yang berasal dari luar kampung. Di kerumunan tengah-tengah warga, saya melihat sesosok yang berbeda. Sosok ini saya kenali, yaitu yang bertransmigran dari Bali. Sosok ini yang berkunjung ke puskesmas waktu itu. Dia ditemani oleh 5 orang temannya yang kemungkinan juga bertransmigran dari Bali. Bapak Tibo berkata, "Dokter Rahayu, perkenalkan mereka. Ini mereka yang sudah kasih kita selamat dari kelaparan." Setelah saya memberikan salam, menundukkan kepala terhadap para transmigran dan kepada pemuka suku, saya berkata, "Apakah kalian yang memberikan ubi untuk kampung ini?" Kepala suku berkata, "Kami ini menanam ubi di tanah Papua. Tentu saja untuk orang Indonesia," kata pemuka itu. "Nah, sekarang kalian mengenai saja sendiri kata-kata dari suku pemuka itu. Aku permisi untuk kembali ke puskesmas karena sudah banyak orang yang menungguku di luar puskesmas." "Bapak, Mama, ayo silakan masuk. Ini puskesmas untuk siapa saja. Silakan masuk. Bukankah jangan takut sama orang dokter Jawa? Bukankah kita ini bersaudara toh? Silakan."